Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriela Aditya. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman kenalan dengan salah satu perusahaan kosmetik bernama Avon. Dan lebih lanjut, saya juga akan memaparkan presentasi mengenai manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, video kali ini saya lakukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategis. Nah, mungkin di sini belum banyak dari teman-teman yang sering dengar nama Avon. Nah, jadi Avon Products Incorporated atau juga dikenal sebagai Avon, dia ini adalah produsen internasional Amerika dan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, rumah tangga, dan perawatan pribadi. Nah, perusahaan yang berbasis di New York ini menjual produknya di lebih dari 100 negara. Penjualan terbesar mereka ini terdapat di Eropa dan juga Amerika Latin dengan pertumbuhan besar yang berasal dari pasar negara berkembang seperti China. Nah, pada tahun-tahun awal, sebagian besar penjualan mereka ini dilakukan secara door-to-door atau pintu ke pintu oleh mereka yang disebut dengan Avon Ladies. Nah, sehingga akhirnya hal ini menghasilkan slogan tepatnya di tahun 1950-an, yaitu Ding Dong Avon Calling. Nah, sebetulnya apa sih permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Avon ini? Jadi, bisnis Avon yang menggunakan strategi door-to-door melalui jaringan sekitar 6 juta perwakilan aktif yang sebelumnya tadi saya ceritakan ke teman-teman, justru membuat perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan kebiasaan konsumen. Nah, di saat yang sama juga kompetitor mereka ini mulai berkembang, seperti misalnya if.com, ibp.com, dan molim.com yang akhirnya membuat Avon ini agak lengah. Nah, di sisi lain juga banyak negara sektor retail yang terfragmentasi sedang dikonsolidasikan dan diprofesionalkan lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya di sisi konsumen, brand atau merek Avon ini dianggap stale dan market sudah ketinggalan zaman, sudah mainstream gitu. Terutama oleh perempuan muda yang sadar mode, yang stylish. Nah, jadi bisa disimpulkan sebetulnya Avon ini bisa kita katakan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga bersaing dengan para kompetitornya yang mulai berkembang. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Avon, saat ini kita akan berbicara mengenai product life cycle dari Avon, di mana ini akan terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, introduction stage, yang kedua, growth stage, yang ketiga, maturity stage, dan yang terakhir, decline stage. Nah, yang pertama adalah introduction stage. Jadi, ketika Avon ini merilis produk kosmetik terbaru miliknya, mereka melakukan banyak pemasaran, baik itu melalui poster di iklan yang dipasang di toko maupun majalah. Nah, ini merupakan cara Avon memperkenalkan produk milik mereka ke pasar. Nah, selanjutnya yang kedua ada growth stage. Jadi pada tahun 1960, total penjualan Avon ini mencapai 168,2 juta dolar, di mana penjualan internasional sebesar 11,3 juta dolar. Nah, penjualan mereka ini terus bertumbuh sepanjang 1960-an. Pada tahun 1969, total penjualan telah tumbuh menjadi 676,7 juta dolar, dengan penjualan internasional sebesar 193,2 juta dolar. Jadi akhirnya pabrik produksi, perusahaan distribusi, dan cabang penjualan mereka dibuka di seluruh dunia sebagai bagian dari program ekspansi. Dan tetapi di saat ini juga mulai muncul kompetitor baru, seperti misalnya ada Procter & Gamble.com, ada Unilever NV, ada Revlon, Estée Lauder, dan juga L'Oreal, yang mana mereka juga menjual kosmetik serta produk perawatan diri. Selanjutnya yang ketiga ada maturity stage, di mana pada tahap ini harga produksi Avon mulai menurun dengan total penjualan internasional pada tahun 2002 hanya sebesar 3,76 miliar dolar. Nah, oleh karena persaingan semakin ketat juga, akhirnya Avon ini semakin jarang diminati oleh konsumen atau oleh pasar. Pada akhirnya Avon membuat strategi di mana mereka melalui
dibandingkan produksi serta logistik yang mereka punya sebesar 8%. Nah, tahap yang terakhir yaitu decline stage, di mana pada tahap ini produk iPhone sudah tidak diminati oleh pasar atau konsumen. Sedangkan di sisi lain, kompetitor bisnis mereka ini mulai banyak merilis produk kosmetik terbaru. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, akhirnya iPhone melakukan iklan kampanye terbaru dengan slogan Rev Talk. Selain itu, mereka juga meningkatkan kemasan agar kemasan mereka ini punya nuansa mewah, dan juga mereka membenahi produk serta brosur dengan bukan desain ulang. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai USP dari iPhone, gambaran umum, juga permasalahan yang dihadapi, sedikit banyak kita bisa melihat ya bahwa strategi yang digunakan iPhone dalam melakukan usahanya ini adalah outside-in. Nah, pendekatan outside-in ini disebut juga sebagai strategi luar ke dalam yang mendorong perusahaan untuk memulai pendekatan dengan pasar ketika mereka merancang strategi mereka. Nah, pada awalnya sebelum jadi bos iPhone, ini fun fact ya teman-teman, David McConnell yang mana merupakan bos dari iPhone, dia ini dulunya merupakan penjual buku dari rumah ke rumah. Namun jalan hidupnya mulai berubah ketika para pelanggan akhirnya menunjukkan ketertarikan yang besar pada gambar parfum di buku yang ia jual. Nah, ketertarikan itu akhirnya ditangkap David sebagai sebuah peluang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa berdirinya iPhone adalah hasil dari kesenangan pasar. Bukan hanya itu, ketika iPhone mulai jalan diminati, mereka juga mulai melakukan kampanye yang bertemakan Women Empowerment. Dan juga mereka meningkatkan kemasan agar mereka memiliki nuansa mewah seperti Estee Lauder. Nah, dalam hal ini terlihat juga bahwa iPhone menaruh atensi pada dinamika pasar yang ada. Nah, menurut saya saat ini yang seharusnya menjadi fokus utama bagi iPhone adalah soal bagaimana produk mereka dapat bertahan dan juga berhasil mendapatkan profit di dalam pasar yang kompetitif. Sehingga dalam hal ini menurut saya strategi Red Ocean cocok untuk diimplementasikan oleh iPhone. Nah, iPhone ini berkompetisi dalam sebuah pasar yang sudah tercipta, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah menitik beratkan fokus strategi untuk memberikan value proposition yang berbeda dan juga lebih baik. Sebagai contoh, di era sekarang ini isu-isu sosial yang berhubungan dengan keberagaman atau diversity mulai diperbincangkan di publik. Nah, iPhone bisa menjadikan hal ini sebagai peluang untuk menghadirkan produk kosmetik dengan shade warna yang beragam. Tidak hanya terpaku pada warna-warna nude maupun light skin saja, tetapi bisa juga menghadirkan warna light beige, buff beige, brown maupun shade warna lainnya yang memang belum banyak dipasarkan. Nah, kemudian sekarang ini isu mengenai kelestarian lingkungan juga sudah menjadi perhatian. Hal ini juga dapat dijadikan peluang bagi iPhone untuk menghadirkan kemasan yang eco-friendly dan juga sustainable. Nah, dari berbagai hal yang kita sudah perbincangkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iPhone sebagai perusahaan bisnis dalam bidang kosmetik, rumah tangga, dan perawatan diri pada awalnya memulai bisnis mereka dengan model bisnis yang sebetulnya cukup unik ya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan juga persaingan pasar, iPhone ini nampaknya lengah dalam mempertahankan produk yang mereka tawarkan. Oleh karenanya, iPhone perlu mencari karakteristik yang mereka tawarkan dari produk mereka. Karena sejauh riset yang saya lakukan, saya belum mendapatkan suatu karakter yang bisa membedakan iPhone dengan merek-merek atau brand kosmetik lainnya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu saran yang dapat saya berikan untuk perusahaan iPhone. Nah teman-teman, itu tadi sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen dari dinamika keputusan perusahaan iPhone. Untuk waktu dan juga kesempatan yang teman-teman luangkan untuk menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.